Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi di platform ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan pembelajaran di semester 1. Ustaz di sini ingin tag video menyampaikan materi coding dan kecerdasan artifisial. Harapannya Ustaz nanti sampaikan, kemudian Ustaz nanti juga akan praktek langsung kepada kalian semua. Kaitannya dengan materi kita di bab 3. Kaitan materi blog, vlog dan konten di digital. Coding dan kecerdasan artifisial ini merupakan suatu program yang telah diluncurkan atau dipubliskan oleh pemerintah kaitannya dengan perkembangan teknologi. Nah, kalian di sini sebagai generasi penerus, generasi tangguh, generasi hebat, agar tidak tertinggal dengan peradaban di luar negeri sana, di negara-negara maju. Pendidikan Indonesia pada tahun ini mengambil atau menerapkan langkah baru kaitannya dengan pemanfaatan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hal ini mungkin awam ya Pak, awal baru permulaan. Nah, nanti coding dan kecerdasan artifisial ini akan diterapkan di jenjang sekolah-sekolah, baik fase A, B, C, D, E, F. Kalian memasuki fase D ya, di jenjang SMP. Nah, sedikit nanti kita akan mengulas coding dan kecerdasan artifisial, dan nanti kita akan mencoba praktek langsung, mencoba membuat produk menggunakan prompt dari kecerdasan artifisial AI. Nah, kemudian prompt produk tersebut nanti harapannya bisa terpublish menggunakan Google Sheet. Jadi ada Google Sheet di situ. Silahkan kalian kalian publish. Nanti saya bisa melihat hasil pekerjaan kalian, penerapan coding dan kecerdasan artifisial di pertemuan hari ini. Seperti itu. Langsung saja sampaikan materi yang pertama. Kita di sini hidup di revolusi industri di mana teknologi semakin canggih. Dari situ teknologi dan kecerdasan artifisial semakin canggih. Data pun sekarang menjadi mahadata, bukan big data lagi. Perkembangannya sudah menjadi mahadata. Kalau dulu waktu era industri 4.0, masyarakat berbondong-bondong ke pabrik ya, industrial atau pabrik. Kalau sekarang sudah tergeser, pabrik ini sudah tergeser. Buktinya apa? Buktinya banyak pabrik yang tutup, banyak pabrik yang belum tingkat karena kehadiran teknologi yang canggih seperti itu. Nah, sekarang kecerdasan artifisial ini menjadikan fenomena baru di masyarakat. Luar biasa dengan adanya kecanggihan teknologi, luar biasa kita mudah, kita cepat, kita praktis ya dalam mendapatkan data. Pekerjaan kita dipermudah oleh yang namanya teknologi ya, seperti itu. Kalian kalau ingin mentranslate bahasa juga menggunakan teknologi ini luar biasa mudahnya. Kalau dulu pakai Alphalink, Mbak, tahu Alphalink? Alphalink tahu? Alphalink itu kayak kalkulator
itu kita menuliskan bahasa yang disampaikan orang, kemudian artinya itu baru dapat. Kalau sekarang tidak, kecanggihan Google Speak ya, kita berbicara misalnya translate ke bahasa Belanda, nah nanti di Google Translate sudah ada terjemahan semua. Nah itulah namanya teknologi, semakin kesini semakin luar biasa. Nah kaitannya dengan RPJMN, peningkatan literasi digital di setiap jenjang pendidikan ini diperlukan untuk membekali kalian sebagai manusia yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi. Ini sekarang ini kalian dituntut menjadi apa? Menjadi agen perubahan yang luar biasa. Agen perubahan ini nanti kalian bisa apa namanya? Beradaptasi. Nanti kedepannya harapannya kalian mampu bersaing. Kalau di dunia pekerjaan kalian nanti kamu mampu bersaing. Nah, harapan Ustaz, kamu nanti bisa bekerja di luar negeri. Amin ya. Bisa bersaing di luar negeri sana. Nah, itu kan kita mengharumkan, selain mengharumkan nama bangsa, dan kita mampu bersaing di kancah atau di bidang internasional. Nah, seperti di sini salah satunya dengan cara meningkatkan keterampilan digital. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit demi sedikit keterampilan digital, skill soft skill. Nanti kita lakukan, kita kerjakan. Soft skill tersebut nanti membawa dampak baik bagi kalian kaitannya dengan nanti ke depan di dunia pekerjaan. Nah, keterampilan digital ini merupakan penguatan literasi digital, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coding sendiri nanti menjadikan kita berpikir komputasional, memecahkan masalah dengan akal logika, dengan akal sehat, dan menggunakan sistem komputasional. Itu. Nah, tujuan ini kita bertujuan meningkatkan daya saing SDM kita nanti unggul, menyongsong Indonesia hebat di tahun 2045. Kalian nanti di 2045 kira-kira sudah berusia berapa tahun? 45 tahun. Nah, saya sudah bekerja. Usia, kalau saya belum ada 35 ya. Ya, seusia ya, pokoknya ustazah Diana misalnya itu sudah 35. Seperti itu di tahun 2045. Nah, selanjutnya inovasi teknologi dan pembangunan berfokus sebagai inovator, karena sebagai agen perubahan, sebagai inovator mampu berkontribusi ini ya, mampu berkontribusi di bidang di kancah apapun, baik sosial, ekonomi, politik, budaya. Nah, dengan adanya teknologi, pendidikan berfokus pada tahap menghasilkan generasi inovator sebagai pemberi inovasi. Ya, karena di dalam persaingan inovasi ini sangat perlu dilakukan. Nah, contohnya inovasi kreasi makanan yang diperjualbelikan saat ini luar biasa. Banyak sekali varian mie, varian makanan ya, diolah sedemikian rupa. Kopi, terus minuman, nah itu diinovasi dan hasilnya luar biasa sekarang Pak. Dari inovasi tersebut. Seperti itu. Seperti halnya teknologi sampai sekarang terus berinovasi luar biasa. Seperti itu ya. Kemudian di sini kebijakan pemerintah menempatkan coding dan kecerdasan artifisial ini kaitannya dengan perkembangan zaman. Kalian nanti bersaing di zaman digital yang luar biasa. Nah, seperti itu. Tujuan kita belajar coding di sini ada 4 ya. Jadi saya terampil
kritis, analitis, dan kreatif. Nah, kemudian pintar, cakap sebagai warga negara yang digital. Sekarang kalian sebagai warga net, ya. Kalau dulu belum ada yang namanya warga net, warga netizen. Ya. Nah, karena teknologi sekarang semakin canggih, warga negara dilibatkan dengan yang namanya digitalisasi. Jadi warga digital atau warga net yang beretika, produktif, liberal, aman, berbudaya, dan bertanggung jawab. Kemudian kalian terampil mengelola dan memanfaatkan data yang ada. Kalau AI itu tidak punya sense, tidak punya apa? Rasa. Karena apa? AI itu merupakan alat yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tidak punya rasa. Kalau kita punya rasa, sense. Kemudian kita juga mampu memanfaatkan data itu dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kalian yang masih ada di jenjang sekolah, itu data itu untuk kalian belajar literasi, untuk literatur, sumber belajar, seperti itu. Nah, kemudian data juga perlu dicari kebenarannya, tidak asal-asalan. Kita di sini ini mengelola dan memanfaatkan data ini bisa memilah, ya, bisa memfilter data yang baik dan data yang buruk, seperti itu. Kemudian terampil berkarya, nah, ini menjadi tujuan kita, terampil berkarya, membuat karya, menghasilkan rancangan, menghasilkan program melalui proses pemanfaatan motif dan kecerdasan artifisial, seperti itu. Nah, jadi hari ini nanti kita akan sedikit mencoba belajar coding, belajar kecerdasan artifisial, kemudian coba kita post, kita publish. Nah, nanti halayak ramai bisa mengakses karya kita sebagai jejak digital kita menggunakan teknologi, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, langsung kita nanti praktek, seperti itu. Ya. Kita praktek, kita nyalakan komputer terlebih dahulu. Jadi itu gini, jangan menggunakan merek yang sudah ada ya. Mereknya kamu ganti. Misalnya kalau kamu ganti Coca-Cola atau apa gitu ya. Iya, rasa itu. Kecilasi ada juga nggak? Spasi. Silsilah. Itu juga. Hidup tak? Bebas sama kalian. Jadi coba dibuat itu produk ya, produk kalian yang kira-kira laku di pasaran keras ya. Misalnya sebelah mana Pak? Ya, coba boleh. Terus dikasih ini, minuman ini mengandung apa begitu. Diberikan keterangan terkait dengan gambar tersebut. Misalnya ini mojito apa? Nah, menyehatkan mengembalikan mood yang jelek. Nah, misalnya seperti itu. Nanti ulang aja Mbak ya. Ya, pakai Gemini aja. Promo berarti kalau Ale pakai Gemini harus sertifikasi kalau anak. Karena pakainya pakai fiksi. 18 bisa. kalau udah disimpan. Nah, ini disimpan. Ya, kita semua kok. Udah kenapa?
Ya, Oh ini nggak bisa Zat? pakai ini aja, telepon aja. Gak bisa gimana? Gimana sih cara masukin gambar ke sini? Oh, lupa deh. Habis, kehabisan. Saya sedikit kehabisan. Apa yang sering? Ya? Terus ini pakai apa? Gimana Zat? Oh. Ya, 55-nya. Ya, tidak nanti dimasukkan ke bot, nanti di upload ke Google Site. Itu semua ada ya? Cari kamu cari. Cari. Maksudnya itu kan? Lihat apa ini? Maksudnya kamu ingin berjualan apa 5 bulan? Sekarang ya kira-kira laku. Nah, nanti kita upload ke Google Site kalinya. Nah ini apa? Salah dua. Salah dua. Kalian bisa mencari kira-kira 5 produk yang laku di pasaran itu apa? Ya fotonya aja dan keterangan itu produk apa, terus khasiatnya apa, kegunaannya apa, ya dikasih keterangan. Terus kalau makanan, bahan-bahan makanannya terdiri dari apa saja, misalnya mie ayam, mie gacoan ini apa wae, nah itu dikasih keterangan. Khasiat fungsi kegunaan buat konsumen itu apa? Bisa tambahkan lagi saya ini, bentar ya.
cara puasanya itu juga kalian bisa menggunakan ini ya. Misalnya berikan saya gambar bengkel sepeda motor. Nih, kolomnya seperti ini. Nah, terus ganti background di laut misalnya, itu juga bisa. So beneran ini, cari gambar ayam telur. Contohnya ini apa ya? Cari lagi gambar. Sampai ya. Coba ya, coba. Kita begini. Nah, caranya ini. Nah, ubah background juga bisa ya. Jadi kita masukkan prompt, ubah background foto ayam tersebut bertelur di laut. Air laut. Terongnya nanti seperti apa? Bukan inspirasi ya. Tidak bisa. Tapi masukkan lagi. Kau kali sendiri coba. Kenapa? Ya, karena masih dalam perkembangan ya, Pak. Apa tuh?
beralih. Ke cat sendiri coba. Ini ChatGPT. Terlalu sering. Oh, Nah, ini juga penuh. terus jadinya gimana? Jadi aku coba aja. Makanya kaki kita juga habis, tidak berdaya. Kalau punya asa juga pro. Pro ini bisa menalar nanti. Nah, ini juga matematika buat kerjaan apa nanti. Ini kan ada flash. Coba lagi ini masih ganti background. Ganti background. Ini nggak boleh kan? Foto tersebut kita 17. Ditambah nggak gini. ayam bertelur dulu. Ayam cuma. Nah, keren enggak? Ya seperti ini. Bertelur di dalam layar foto anya ini bisa merubah untuk mengganti background. Ganti background. Tadi ini nggak bisa. Bertelur di pantai kita, di pantai. Coba kamu ini diganti pro bisa enggak? Ini ya. Nah, ini. Nah, jadi dia bisa bertelur di pantai juga, bisa bertelur di pinggir jalan juga ya. Nah, apakah ini kena hak cipta? Tidak. Ini kan promnya ini dirubah diolah menjadi desain seperti ini. Sepersekian detik. Kalau saya langsung masukin ke Google Sites gimana tuh? Ya tidak apa-apa, langsung kamu tulis ke Google Site, masuknya pakai akun kelas ya. Itu siapa? Udah nggak ada yang waras itu sama ini mas. Ini maksudnya mengerti. Makanya ini kamu tak bisa sampai kamu nggak bisa gimana Pak? Bisa mari. Sebenarnya gimana? Nggak bisa dikirim. Oh sudah melampaui batas. Ini ganti coba pro daerah. Oh iya. Iya berbahaya. Coba ganti akun. Informatika SPK itu udah. Ngerti. Oke. Berdua ya. Dua kamu melihat soal ini. Misalnya ya suka masak boleh. Kalau sudah belum pakai akun informatika SPK. Ya, saya pintar masak ya, ingin masak apa ya, masak nanti silakan mencari inspirasi ya, mau jualan apa, misalnya kan sini nanti ada acara itu ya, jeda itu biasanya kan market day ya. Tapi kalian tidak perlu susah payah membuat desain gambar, suruh gini AI untuk apa? Untuk membuatkan desain. Nanti bisa pakai komputer. Mana nanti pakainya AI itu. Prompt ya, pakainya nanti prompt. Nah, kalau sudah promptnya gambar produknya sudah jadi, saya akan memberikan tutorial caranya upload ke Google Site. Nah, Google Site kita masuk dulu.
langsung kamu tulis langsung geser boleh. Ayam bertelur, misalnya satu tuh. Ada di sini tuh. Terus tambahkan gambar, tapi bisa dulu ya, bisa. Promnya tadi yang sudah outputnya dari AI bisa. Kemudian ini di dalam Google Set situsnya kita upload gambar. Upload. Nah, sudah masukkan situs ayam bertelur. Nanti tanya ke AI, duluan telur atau duluan ayam? Kalau punya AI gimana? Berikan saya penjelasan. Contohnya seperti ini. Kita copy, kita masukkan ke tulisan kita yang ada di Google Sheet. Teks, tambahkan teks. Telur atau ayam. Tambahkan teks lagi. Set. Nah, ini tulisan kita sudah jadi, Pak. Kita sudah membuat satu blog. Relevansinya dengan materi di bab 3 nanti membuat blog dan konten. Kita apa namanya? Nah ini. Terus kita publikasikan. Misalnya ayam bertelur. Ini nanti ya di setting siapa yang bisa melihat. Nah, cukup publish selesai. Ayam bertelur. Nah, nanti linknya ini. Kita sudah memiliki site. Publikasikan. Coba kita lihat. Web kita nanti sudah kita tulis. Situs kita. Kaitannya dengan ayam bertelur. Nah, kita sudah mempunyai situs Google. Nah, contohnya seperti ini, membuat blog website. Gampang loh. Nah, ini blog website mudah loh kita. Nah, itu tadi nanti minuman ataupun produk-produk yang kalian pasarkan nanti silahkan ditulis di Google. Nanti Ustadz lihat, Ustadz nilai. Ini bisa, ini nggak bisa. Coba. Itu digeser. Dihapus sama orang tua. Ini kita tambahkan lagi.
Minuman apa di situ? Minuman apa? Terus terbuat dari apa? Itu kamu tulis Mbak. Karena enak gambar foto tok orang bingung sih. Motor. Itu minuman apa? Judulnya apa? Nah, oh, bagus. Es krim, nano. Buka Google Site. Google Sites. Pencarian Google Sites gitu. Google Sites. Kalau Sites. Nah. Terus wes buka dulu. Situs kosong. Nah, itu. Itu caranya bikin blog. Capek. Gak apa, baru belajar latihan lah. Jadi kalau sudah terbiasa kan expert nanti ya. Jago. Judul halamannya produk kalian apa? Ya, tambahkan apa? Ini di copy gitu. Ya, di copy. Satu di situ. Gambarnya di copy bisa di copy di paste di next kali ya gambarnya bisa diedit di Canva itu juga bisa. Kita tidak apa ya, tidak menggunakan prompt AI tapi menggunakan prompt Canva juga bisa. Coba ini Canva kita cari Canva. Saya berikan tutorial lagi. Canva ini yang AI ya. Nah ini AI Canva. Nah jelaskan ide Anda nanti diwujudkan oleh desain. Buatkan desain. Terus buat gitu. Coba, namanya mencoba. Nah ini terus buah poldi. Suka berarti ya. Apa itu tadi? Itu kan buahnya setan, Bang. Apa? Itu kan buahnya setan. Misalnya Kok manggis? ya. Buah poni enak. Nikmati sejarah siswa. Tangan dia akan bisa membawamu ke neraka. Mulai jadi ya. Namanya aja percobaan ya. Nah ini. Terus buah sehat, nah, buah sehat. Buah sehat. Nah ini langsung apa? Memberikan foto. Nah foto jus ya, kenikmatan jus. Sekian cepat. Sekian cepat. Nek kebirinya tadi mentok. Buka Canva, cari ide yang Canva AI. Canva juga sudah terintegrasi ke AI. Solusi yang lain. Tarai nanti. Di internet ada nggak kira-kira? Gambar bebas. 5 usaha siapa? Mbak Yana. 5 usaha. Barangkali terwujud usaha kalian. Barangkali ya. Impian kalian itu menjadi kenyataan. Nek mau manu mungkin.
Iya, iya. Cara nambah halaman. Ya ini halaman ini. Terus ini anunya gimana? Apa ya? Ininya Halaman. Publikasi halaman. Duh, bisa kopi? Bisa direstart. Ini tambah tag ini mbak, caranya tambah tag sisipkan atas kotak tag. Itu ya. Sisipkan yang kanan itu kanan, sisipkan itu kotak tag dulu. Nanti kotak-kotaknya tambah lagi. Kalau Apa? Emang kayak gitu boleh? Itu tambahkan kotak tag. Oh, kotaknya Apa sih? terus Anak mau. tambahkan gambar atau tambahkan apa? tadi tambah aja. Ah. Sing aneh boleh ada. Gimana tuh? Ya kamu tulis. Oke. Alif ya tulis. Ya kamu cari. Tokoh-tokohnya. Terus wortel siapa? Sedikit Pak. Ikut. Ya nafut. Ya boleh. Ya, boleh. Sekarang ini usaha UMKM di bidang kuliner ini kan wah perkembangannya luar biasa. Kalian kalau libur ke Solo jalan mana? Itu buat tulis judul. Kamu tulis apa? Jus wortel misalnya. Khasiat manfaat jus wortel. Di Solo ya di malam minggu mana jalan Garut Subroto itu wah luar biasa makanan. Gimana cara cuci tangan ini? Oh ya, sampai kok ya? Rapopo. Kayak mana? Enak. Enak. Sate Taichan sama sate Taichan enak. Bukan itu. Ini loh. Bukan. Sate Taichan. Wih. Ya, misalnya ini udah ikan ma ya. Tutorial lagi sate Taichan. Apa ya? Apa tuh? Apa tuh aja dulu? Bawahnya dikasih. Saya gimana? Bu Guru Inggris. Nanti apa? Minuman. Apa? Jadi katanya ini juga ada persisnya gitu. Ingin berusaha atau berwirausaha sate Taichan. Ini tinggal ya, tambahkan manis-manisnya. Tambahkan ini misalnya. Tambahkan matanya. Ada elemen sate. Ini.
Inspirasi-inspirasi itu dapat kalian temukan di AI, tapi kalian dulu olah dulu sesuai dengan ide kalian. Udah, kalau udah itu nanti dipublikasikan ya Pak ya. Publikasikan. Ini misalnya ini saya dibagi tadi ke satu kaitan tadi ke dosen dulu terus di dosen. Tambahkan, kalau tambahkan halaman gini ya, tambahkan klik naik bawahnya upload gambar. Ya, sebentar bisa tak coba gambar. Kalian seperti ini nanti bisa kalian publikasikan, hasilnya bisa terlihat. Disuruh pakai bahan ya kan? Disuruh? Pakai bahan ya? Kalau makanan bahan-bahannya apa silakan kalian tulis. Bahan-bahannya aja. Iya. Kalau toko Toko kamu menjual apa?
buka Inggris itu ya. Ya. Bahasa ingin membuka hasilnya tidak. Ya. Saya google.com apa alamatnya? Gimana ini kan bacanya saya nggak bisa. Itu slash siapa? Pilih 9. Keluarga. Nah, ini site google.com terus slash apa? Situs.com. Tulis aja. Tulis di kertas. Linknya. Ini toh. Ini dia tuh. Mau publikasi? Apa? Ya, apa? Tambah, ini tambah. Oh. Saya mau buka karya kerja. Nah ini websitenya dilihat seperti ini. Miso rame. Toko musik. Ya, musik. Kola. Nah ini koreksi ya Pak ya. Bisa ini gambar itu kok pakai Canva. Terus kok kayak kolalko ini dua. Aduh, ini harganya berapa ini? Harganya berapa? Nah ini batiknya saya dari Australia. Mahal sih kalau daging buaya. Iya, Pak besar. Ya itu ya tidak apa-apa tuh ya. Itu menjadi apa? Menjadi inspirasi kita, ide kita ya. Kita sampaikan ke komputer dan hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Ayamnya bakar goreng ya, misalnya boleh ya. Ayamnya bakar goreng. Ya, produksi dulu. Nah ini sudah menjual Pak ini ya, sudah menjual. Ini kaitannya bahasa Indonesia itu advertising, iklan. Iklan, kok lima bahasa Indonesia. Makanan vintage ini juga mulai dicari. Makanan vintage. Pernah makan nasi kerawu enggak? Nasi kerawu. Ada. Nasi kerawu itu dari Gresik. Caranya tambahan apa gimana? Tambahkan tek lagi. Disipkan. Iya. Ini aktif bantuin anak dia bingung nih. Ah, malas aku ada cara ini.